Kita sebagai pelaku logistik terutama memang di kami, para pelaku usaha di Asosiasi Alfi, mengalami situasi ini sebetulnya sejak, awal-awal pandemi. Cuma Mhm, memang isunya sedikit berbeda. Saat-saat awal pandemi terjadi shortage kontainer itu karena memang terjadi lockdown di beberapa negara, iya. sehingga tidak terjadi suplai, arus perdagangannya terhenti. Namun demikian di tengah-tengah pandemi sudah bergeser karena sudah ada beberapa negara yang mereka sudah lepas dari lockdown dan mulai pulih ekonominya. Mhm. Sehingga mereka sudah bisa melakukan transaksi perdagangan internasional di mana akhirnya alokasi ya kontainer atau kapal ini terhadap negara-negara yang memang sudah pulih gitu. Dan di lain Mmm, sisi, para pelaku industri logistik terutama di pelayaran baik internasional maupun domestik saat pandemi itu kan terganggu baik secara demand maupun secara financial. Sehingga mereka harus melakukan pengetatan terutama di sisi financial. Pengetatan yang terjadi antara lain adalah dengan membatasi jumlah mungkin resources mereka atau sumber daya manusia mereka. Dan juga ini terjadi di beberapa negara terutama mungkin di Amerika itu dampaknya besar sekali pada saat mereka melakukan saat pemulihan mereka mengetatkan cost di mana mhm. akhirnya ada sumber daya yang terdisrupt gitu. Nah, pada saat ekonominya pulih di mana demandnya sudah mulai bangkit, ternyata resource-nya tidak mengimbangi dengan adanya Mhm. permintaan yang ada. Dan ini menjadi kendala sehingga arus barang yang masuk tidak bisa cepat dirilis keluar lagi dari Amerika dan ini akhirnya menghambat kan kontainer tertahan semua di sana. Karena mekanisme Oke. dari tadi di pelabuhan-pelabuhan di sana yang tidak bisa menyikapi permintaan yang tiba-tiba. Selain itu juga memang keseimbangan ini kan belum terjadi secara masif atau secara global belum terjadi. Sehingga hanya beberapa negara tertentu yang memang akhirnya demand-nya cukup tinggi sementara negara lain demand-nya rendah. Dan ini juga yang mengakibatkan pelayaran itu kan akhirnya menjadi mereka melihat mana yang potensi marginalnya lebih baik gitu. Dan itu tidak Mmm, dipungkiri lagi karena memang ini sudah tingkat bisnis kan. Sehingga di sanalah oke. akhirnya terjadi permintaan biaya atau kenaikan harga daripada sea freight tadi atau biaya tambang dari angkutan laut. Nah, kelangkaan kontainer sebetulnya isunya karena terjadi hambatan tadi di beberapa pelabuhan di negara-negara yang sudah pulih, lalu juga terjadi ketidakseimbangan barang masuk dan barang keluar. Contohnya begini, kalau di Indonesia rata-rata pada saat situasi pandemi itu kan terjadi pembatasan bahan baku yang mereka import. Sehingga banyak kontainer yang masuk itu 20 feet untuk masuk ke Mmm, wilayah Indonesia. Sementara eksportir kita, karena mereka harus efisiensi biaya, mereka menggunakan kontainer yang lebih besar, ukuran 40 feet. Dan ini karena masuknya oke. 20 feet, sementara harus keluar 40 feet, ini terjadi ketidakseimbangan lagi gitu. Ya, kalau mereka Oke. harus menggunakan 20 feet, maka cost-nya tidak akan mengakomodir daripada produk barang yang mereka akan jual tadi. Dan ini juga menjadi kendala sebetulnya isu. Jadi isu sebetulnya kelangkaan kontainer sebetulnya bukan hanya terbatas pada kontainer ya, tapi bagaimana penataan keseimbangan kontainer masuk keluar dan juga bagaimana keseimbangan daripada suplai kontainer dari suatu negara yang sudah pulih terhadap negara lain yang baru pulih gitu. Ini juga memang belum belum seimbang gitu, Bu Mhm, Eksis. mhm. Dan Nah, kalau dampaknya supply-nya seperti sendiri ini di juga. Indonesia gimana, Pak? Suplainya sendiri sebetulnya kalau dari kapal kita kan lebih banyak domestik, Bu. Inilah mungkin yang mungkin menjadi catatan buat kita bahwa banyak pelayaran kita itu belum bermain di level internasional. Sehingga ini seharusnya menjadi momen buat pelaku pelayaran nasional kita untuk go internasional satu. Kedua, bagaimana mengoptimalkan sebetulnya pelaku-pelaku nasional kita bisa saat ini melakukan ekspansi di pasar global dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang harusnya ada di sana. Karena Mhm. kalau kita bermain di domestik kan nggak harus ke internasional juga harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi dan ada ketentuan yang harus diikuti. Dan ini yang mungkin perlu diakomodir dan didukung dan disupport juga oleh pemerintah bagaimana percepatan bagi pelaku logistik nasional atau pelaku pelayaran nasional untuk bisa go internasional dengan cepat dan ini juga memudahkan mereka dalam mendukung ekspor-ekspor kita ke negara-negara lain.